Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atalia Malanisa Fitri dengan NIM 2005040013. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai upaya hukum luar biasa yang ada di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Baik, dalam pokok bahasan kali ini kita akan membahas mengenai peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum, karena kedua alur ini merupakan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, peninjauan kembali. Jadi di dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali atau PK kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, adapun tujuan utama permohonan peninjauan kembali adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak terpidana oleh adanya putusan hakim yang salah yang tidak dapat dimintakan revisi melalui upaya hukum biasa. Nah, alasan peninjauan kembali ini apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama dengan pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, kasasi demi kepentingan hukum. Nah, ini adalah tahapan kedua di dalam upaya hukum luar biasa. Jadi, pengaturan mengenai kasasi demi kepentingan hukum ini dapat kita lihat pada pasal 259 ayat 1 KUHP yang berbunyi, demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Makna kasasi demi kepentingan hukum. Nah, kasasi demi kepentingan hukum ialah upaya hukum luar biasa diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian terbatas pada putusan pengadilan negeri dan atau pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Nah, pejabat yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah Jaksa Agung, karena jabatannya. Ini dijelaskan juga di dalam pasal 259 ayat 1 KUHP dan pasal 32 D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Untuk putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Terdapat pada pasal 259 ayat 2 KUHP. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya diajukan satu kali. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat melenyapkan dan menghapuskan upaya peninjauan kembali terhadap suatu perkara. Nah, untuk tata cara mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, yaitu yang pertama, Jaksa Agung mengetahui adanya putusan yang perlu dikasasi demi kepentingan hukum berdasarkan laporan dari bahan yang diberikan oleh pimpinan kejaksaan di daerah atau Kajati atau Kajari. Berdasarkan pada laporan dan pemberitahuan inilah Jaksa Agung menentukan perlu atau tidaknya diajukan kasasi demi kepentingan hukum ini. Nah, bila pendapat Kajari atau Kajati disetujui Jaksa Agung, maka Jaksa Agung memberikan surat kuasa khusus kepada Kajari untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum atas nama Jaksa Agung. Jaksa Agung mengajukan permohonan secara tertulis, tidak boleh secara lisan, pasal 260 ayat 1 KUHP. Ketentuan ini bertujuan terciptanya kepastian hukum dan terlaksananya administrasi yudisial yang baik.
Nah, permohonan disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama, bukan langsung kepada Mahkamah Agung. Cara ini dimaksudkan untuk menghindari hambatan administratif. Nah, permohonan disertai risalah yang memuat alasan permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum. Risalah tersebut perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Jaksa Agung. Risalah merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa. Tanpa risalah, permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dianggap tidak memenuhi syarat formil. Syarat ini dapat kita tarik secara analogi dari ketentuan pasal 248 ayat 1 KUHP. Nah, alasan keberatan yang harus diajukan dalam risalah harus berpedoman dan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHP. Tenggang waktu permohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit tadi dapat bermanfaat. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.